Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya rekan-rekan sekalian. Hari ini mestinya hari terakhir untuk kelas tambahan karena ada beberapa libur ya. Tapi ada beberapa tuh ada 1-2 libur. Tapi sebagaimana janji saya, kita berbincang agak sedikit santai tetapi mengkompilasi seluruh apa istilahnya itu materi-materi perkuliahan ya yang telah saya sampaikan. Tentu tidak lupa kita selalu bacakan Al-Fatihah untuk perdamaian di Timur Tengah. Jadi karena ini recording, jadi masing-masing ya di dalam hati dikoneksikan ke dalam pemikiran kita dan kita peruntukkan bagi para pejuang agar perdamaian segera terwujud ya di Timur Tengah. Oke rekan-rekan, hari ini semacam episode gitulah ya yang terakhir untuk setelah kita mempelajari definisi cabang dan segalanya ilmu filsafat, kita mempelajari tokoh-tokoh filosof zaman Yunani, kemudian tokoh-tokoh Arab ya, nama dan segala keilmuannya. Nah sekarang kita sedikit comparing ya, kita sedikit perbandingkan, tapi perbandingan di sini bukan berarti perbandingan kalah menang ya, positif negatif, bagus buruk, enggak seperti itu. Tapi comparing di sini artinya ya, comparing ini maksud saya ya, itu bagaimana dua ketokohan ini ya, Greek, Yunani, and Arab ya, di dalam sebuah journey through time, saya ini agak begitu kelihatan ya. Jadi dalam rentang waktu yang sebegitu panjang ya, saya juga sudah share materi dan satu link tentang the history of time itu, nanti kita coba bisa lihat bersama gitu ya. Dua dari keagungan ini ya, Greek dan Arab itu mempunyai kontribusi yang besar ya terhadap peradaban manusia. Oke. Nah, apa yang ingin kita pelajari di dalam comparing ini, di dalam perbandingan ini adalah bagaimana eksplorasi ya dari para filosof Yunani dan Arab ya, kontribusi mereka ya, their contribution to philosophy ya, terhadap filsafat, dan their impact ya, impact itu imbasnya ya terhadap pemikiran modern ya, modern thought. Jadi dalam kata lain, pemikiran-pemikiran modern saat ini ya, siapapun para tokohnya, pemikirnya banyak sekali dari berbagai negara ya, yang orang-orang yang kita kenal ya di negara kita ya, di luar negeri ya. Nah itu merupakan istilahnya itu buah dari eksplorasi dan studi dari para filosof-filosof ini ya. Nah, filosof Yunani itu siapa, tak perlu saya ulang lagi ya. Kemudian Arab itu siapa ya. Kontribusi mereka itu sangat berpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran modern gitu. Nah sedikit gambaran ya. Jadi di awal-awal para filosof Yunani ini ya, apa yang menjadi field of study, apa yang menjadi wilayah studi, wilayah pemikiran ya. Ingat ketika Socrates ya mengembara gitu ya, cerita-cerita saya di dalam perkuliahan sebelumnya ya, itu adalah untuk apa? Untuk memahami, understanding the nature of universe, untuk memahami dari kealamiahan dan keilmiahan universe, alam semesta ya. Jadi berkelana bertemu dengan orang, berbicara, berdialog gitu ya.
itu tujuannya untuk memahami apa sih sebenarnya alam ini, termasuk di dalamnya adalah manusia. Apa sebenarnya manusia itu, apa hakikatnya gitu ya. Dan yang tentu lebih dalam lagi, makna dari hakikat dari alam itu adalah bagaimana konsep-konsep, teori-teori ya, etika, nilai itu kemudian bisa muncul dari pemahaman, understanding ini terhadap universe, alam semesta. And jangan lupa, dan the role of element in it, peran dari elemen alam semesta itu ya, elemen in it gitu. Jadi misalkan gambar ini ya, jangan lihat perempuannya tetapi pohon, Anda lihat apa hakikat pohon ini, ada agak miring begini, apakah ada angin, ada awan, dan segalanya ini menjadi sebuah elemen-elemen ya yang ada di dalam nature itu, yang ada di dalam alam itu. Itulah yang menjadi kemudian bahan-bahan pemikiran dari para filosof itu. Oke, itu di awal-awal para filosof Yunani. Tentu juga ya kita tidak lupa ya tokoh-tokoh ini. Nah, ini udah benar urutannya ya. Sokrates ini guru paling utama, Plato berada di tengah-tengah, dan Plato adalah guru Aristoteles. Nah, tentu ketiganya ini menjadi tokoh yang penting di dalam ya filsafat Barat, ya filsafat yang berasal dari Yunani. Nah, apa yang mereka pelajari? Etika, politik, dan metafisik ya, atau hakikatnya ya, hakikat atau ontologi. Nah, jadi kawan-kawan tidak perlu, teman-teman tidak perlu jauh-jauh lah kemana-mana ya. Tangkap tiga nama ini, SPA, Sokrates, Plato, Aristoteles ya. Kemudian cabang-cabang ilmu di dalam filsafat itu apa? Ya, tiga ini, ontologi, epistemologi ya. Kemudian aksiologi ya, ketiga. Nah, di luar itu ada logika. Nah, ini ada di dalam fokus kerja-kerja para filosof Yunani ini ya. Oke, kemudian tadi itu Yunani ya, ini kita berbicara yang Arab ya. Nah, waktu-waktunya ya tadi saya sedikit lupa, tentu ketika Sokrates, Plato, Aristoteles ini muncul, itu muncul dalam masa keemasan Yunani. Nah, sementara yang dalam masa keemasan Islam ya, ini masa the Islamic Golden Age ya, era keemasan Islam, muncullah filsafat-filsafat yang itu adalah ditokohi ya oleh tentu filosof-filosof Arab ya. Apa bidang mereka? Kalau tadi yang Western itu lebih pada metafisik, etik ya. Nah, kalau di masa keemasan Islam itu muncul penemuan obat ya, matematika, kemudian filsafat ya. Jadi lebih mengintegrasi dengan yang filosof Yunani itu, dan lebih sophisticated dalam bahasa Inggris ya, lebih dahsyat lagi lah, lebih hebat lagi ya. Bukan berarti membandingkan yang satu tidak hebat, yang lainnya hebat, tetapi penyempurnaan itu ya di dalam keilmuan itu jauh lebih berkembang di era keemasan Islam itu ya. Nah, siapa-siapa yang berkontribusi ya terhadap medicine, matematik, filosofi ini, nah tentu nama-nama inilah ya kita udah pelajari ya. Ada Al-Kindi dan Al-Farabi ya, dia mempunyai bapak filsafat, bahkan Al-Kindi itu ya bapak filsafat Arab itu, dan kerja-kerja kedua filosof Arab ini ya itu lebih preserve, lebih lebih mendalami ya, dan menerjemahkan dalam konteks istilahnya itu keluasan ya di dalam filsafat itu ya. Dari siapa? Dari kerja-kerja para filosof Yunani ya. Jadi kemarin kita pelajari minggu lalu tentang interplay itu ya di dalam keilmuan ya,
yang kelas apa itu, saya lupa, kelas H kalau nggak salah. Ada yang menanya, berarti interplay-nya itu ada di dalam transmitting knowledge ya, jadi di dalam mentransfer ya knowledge ya, keilmuan itu, dan also integrating ya, menyatukan gitu. Jadi pemikiran filosof barat ya dengan pemikiran dan pendalaman filsafat Arab. Oke. Kemudian next. Nah, ini ya nama-nama orangnya. Tentu ketika kita berbicara Ibnu Sina ya, beliau ada di bidang apa, Ibnu Rus di bidang apa. Ya, Ibnu Sina adalah tentu di bidang kedokteran, obat-obatan, Ibnu Rus itu matematika. Nah, kerja dari dua filosof ini itu expanded ya. Jadi memperluas kerja-kerja siapa? Kerja-kerja Aristoteles ya, ilmuwan dari Yunani ya. Dan kita paham kerja Aristoteles itu lebih banyak di bidang aksiologi. Ini peringkat yang paling tinggi dalam cabang filsafat. Dia peringkat yang ketiga, di mana etika ya dan nilai ya, value itu menjadi core business ya, menjadi apa istilahnya itu fokus penelitian yang utama ya. Nah, mereka mengembangkan apa? Mereka mengembangkan filsafat dan pengetahuan ya, science ya. Science dalam konteks ini lebih banyak berbicara tentang keilmuan yang sifatnya non sosial ya. Ada kedokteran, ada matematika ya, teknik dan lain-lain, itu ada di dalam science ini maksudnya. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini penjelasan di atas tadi itu kalau kita kemudian apa istilahnya tarik garis merahnya ya, membandingkan apa pendekatan para filosof ini ya. Jadi maksud para filosof itu adalah antara yang Yunani dan Arab. Nah, filosof dari Yunani, Greek philosopher, focused ya, memfokuskan diri pada rationalism and metaphysics ya. Coba pahami di situ ya. Para filosof Yunani atau Barat memfokuskan pemikirannya, produk-produk atau karya filsafatnya itu di bidang rasionalisme dan hakikat. Rationalism and metaphysics. Yang membedakan, while sementara itu Arab philosophers ya, filosof Arab itu emphasized ya, menekankan pada apa? Empiricism. Empirik. Kalau empirik itu bukan berarti maknanya pengalaman, mengalami gitu, bukan, tapi dia mendalami, memikirkan, meneliti, menggunakan teori, konsep, pendekatan ya dan lain-lain secara akademik dan etik ya. Jadi kalau rasionalisme ini di tingkat epistemologi, metafisika itu di tingkat ontologi, empiricism ini di epistemologi, dan etik itu adalah di aksiologi. Nah, sekarang Anda bisa membandingkan ya. Jadi pendalaman yang lebih apa istilahnya itu berat, taruhlah seperti itu sebenarnya diberikan dan dikontribusikan oleh para filosof Arab ya. Bukan berarti kemudian wah kalau begitu yang barat-barat gak begitu dalam dong Pak. Mereka mengawalinya, biasanya itu kalau yang awal-awal itu kan memang tidak begitu dalam, tapi kemudian yang selanjutnya karena dia sudah mempunyai ground knowledge ya, atau mungkin malah mempunyai grand teori ya, mempunyai teori yang besar, maka kemudian dia bisa lebih mendalami. Inilah yang terjadi di sini ya, di peringkat empirism dan di peringkat ethics ya. Jadi
Kalau kita membandingkan, ditanya coba kira-kira apa perbandingannya antara filosof Yunani dan filosof Arab, inilah jawabannya ya, di sini. Jadi tapi perbandingan ini bukan perbandingan negatif ya, ini perbandingan yang sangat positif ya, dalam konteks bagaimana, ingat pengajaran yang minggu lalu ada interplay ya, ada saling ketergantungan, ada saling dukung mendukung. Oke, gitu ya. Dari perbandingan itu ya, apa yang dihasilkan oleh para filosof Yunani kemudian dikembangkan dan lebih istilahnya itu didalami gitu ya oleh para filosof Arab, maka kedua-duanya adalah mempunyai imbas terhadap pemikiran modern ya. Jadi mempunyai imbas terhadap pemikiran modern. Nah, kapan dan siapa itu pemikir modern? Ya Anda, saya sekarang ini ya, atau para ilmuwan ya, para profesor, para cendekiawan ya, saat ini ya. Itulah yang mereka tidak bisa dilepaskan ya dari peran ya, atau kerja the work of both ya, keduanya siapa? Yunani dan Arab ya. Dan itu terus ya continue to influence ya, terus mempengaruhi dari pemikiran filsafat modern, ilmu pengetahuan dan juga etika gitu. Jadi ilmu itu selarut tali temali istilahnya gitu ya. Jadi tali temali itu selalu terkait ya, satu dengan yang lain, saling terkait antara waktu yang kini dengan waktu yang sebelumnya dan sebelumnya lagi dan sebelumnya lagi. Nah, nanti saya akan tunjukkan di web yang tadi sudah saya share itu ya, bagaimana perkembangan ya peradaban dan interplay dari masing-masing aktor. Ya, saya sampaikan aktor dalam konteks yang kita bicarakan sekarang ini adalah filosof, tetapi di luar itu ada aktor-aktor yang lain ya, termasuk ada masyarakat biasa di dalamnya. Nah, itu masuk di dalam elemen-elemen yang tadi saya sampaikan ya. Oke, what is next? Legacy of. Nah, ini jadi warisannya itu apa dari para filosof Yunani dan Arab ya. Tentu adalah evidence in the continued exploration, atau saya terjemahkan aja ya. Jadi the enduring legacy, warisan yang hidup ya. Enduring itu terus menerus, tak akan mati ya. Dari para filosof ini ya, of these philosophers is evident ya, adalah bukti ya di dalam eksplorasi yang terus menerus terhadap apa? Human existence ya, keberadaan manusia, and the pursuit of knowledge ya, dan tentu pengembangan keilmuan. Apa artinya human existence? Ini penting ya, maksudnya adalah bahwa kewujudan dari manusia itu ya, saya, Anda ya, teman kelas Anda ya, orang Indonesia, orang Malaysia, orang ASEAN ya, orang seluruh dunia. Nah, itu perlu ada eksplorasi human existence ya. Jangan manusia itu punah. Nah, apakah bisa? Bisa. Hiroshima Nagasaki waktu itu berapa orang itu ya, karena kejahatan dari penemuan ilmu pengetahuan ya. Tetapi seharusnya ya, warisan para ilmuwan, para filosof itu adalah ditujukan untuk ya, menjaga human existence ini ya, dan tentu knowledge ya, itu warisannya. Oke, saya kira ini udah bagian terakhir sebagai konklusi, sebagai kesimpulannya. Greek
and Arab philosopher, ya, filosof Yunani dan Arab itu telah meninggalkan indelible mark, ya, tanda yang sangat kekal, ya, dalam sejarah filsafat, ya, dan terus-menerus menginspirasi para intelektual, ya, ke seluruh dunia, ya, pursuit across the globe. Jadi kalau ada para ilmuwan baru saat ini, ya, ada banyak, tinggal melihat bidangnya. Saya nggak tahu banyak yang di bidang ilmu komunikasi itu siapa, tetapi seperti yang di hubungan internasional itu ada Immanuel Kant, ada Thucydides, gitu ya, nama-nama tokoh, ya, dalam keilmuan hubungan internasional itu, ya. Ada Francis Fukuyama, itu yang orang-orang Amerika. Kalau yang di Indonesia itu yang masih hidup ada Pak siapa, profesor dari UGM itu, atau yang di Unpad lah, guru-guru saya itu ada Prof. Ari Bainus, Prof. Siapa yang baru kemarin ikut menjadi panelis di pemilu itu, Prof. Widya. Nah, keilmuan mereka itu tentu tidak bisa dilepaskan dari peran yang dulu dimainkan oleh para filosof ini, ya, Yunani dan Arab. Oke. Nah, terakhir saya akan menunjukkan, sebentar, semoga ini saya tidak salah lagi ininya, website, ya, dari itu Islamic Studies atau apa, tapi dia menunjukkan timeline, ya, dari peradaban yang sejak awal, ya, sampai hari ini. Sebentar, semoga semoga bisa terrecord nanti, ya, di chat. Jadi kalau Anda klik link yang saya share di grup WhatsApp itu, ya, yang Islamic City yang ini, ya, yang website ini, ya, nanti judulnya Timeline of World History, Measure Time Period and Ages. Jadi kalau kita kalau kita buka website ini, ya, nanti Anda akan, ini juga YouTube, ya. Kalau misalnya saya klik di sini, Today I'm going to give you a very broad overview of human history. I'll be using the latest version of my timeline of world history chart, which is available as a poster from my website, usefulcharts.com. In particular, I'm going to be showing you how history can be divided into various time periods or ages, and I'll be explaining how these divisions end up highlighting some of the most important turning points in world history. Jadi nanti kalau Anda klik di link yang saya kasihkan, itu Anda akan dibawa ke website ini. Di website ini nanti Anda klik yang Let me start by explaining the basics of how this chart works. The vertical scale represents the flow of time, with time moving forward as you move down the page. Every white line represents 100 years, and the scale is equidistant, which means that the distance between two lines near the top of the chart is exactly the same as it is near the bottom. This is important because it allows for accurate comparisons to be made, and thus gives the viewer a proper perspective on time. Horizontally, the various sections of the chart represent different parts of the world. So on the far left, we have the Americas, followed by jadi intinya hari ini silakan Anda, ini tidak lebih dari 30 menit, ya. Saya harapkan Anda, ya, saya tahu mungkin
cukup bosen kalau sampai 30 menit terus menerus sekali ditonton, tapi Anda boleh pausing ya sampai mana tadi menontonnya, kemudian sampai selesaikan di website ini ya. Ini penting bagi Anda untuk bisa memahami kapan ya dan di mana ya, para filosof itu di waktu yang mana ya, itu mereka wujud, mereka ada ya. Nah itu dari ini tadi ya, dari video YouTube yang ada di link yang saya berikan ke Anda. Jadi silakan disimak ya video teaching saya ini, dan juga disimak dari YouTube yang ada di website ini, Timeline of World History. Saya kira demikian ya rekan-rekan, semoga bermanfaat. Dan by Africa, Europe. Tentu kita semua berharap apa yang telah kita pelajari selama 1 semester ini bisa bermanfaat dan memberikan kontribusi terhadap pemikiran Anda sebagai mahasiswa dan saya sebagai dosen yang mengajar. Dan I wish you good luck with the final test, the final exam later. Dan Anda tetap masih bisa berkomunikasi dengan saya, tetap boleh konsultasi bila menginginkan, dan insya Allah saya akan bisa membantu ya ketika mahasiswa memang perlu untuk terutama ya dalam mempelajari dan lebih mendalami mata kuliah ini, filsafat ilmu. Demikian ya rekan-rekan, saya akhiri dan kita akhiri bersama dulu dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah bertemu dalam suatu saat di kampus, dan saya sekali lagi mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang, yang salah, yang kurang mengenakan di hati Anda sekalian selama 1 semester ini membawakan mata kuliah filsafat ilmu. Saya mohon maaf dan semoga kita semua mendapatkan yang terbaik. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.